Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik ya? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Amin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pendahuluan, yaitu tentang perkecambahan. Tidak lupa Ibu sampaikan bahwa pada pertemuan kali ini kompetensi yang harus kita capai adalah menjelaskan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Itu adalah kompetensi yang harus kalian capai, kompetensi minimal. Nah, supaya anak-anak lebih fokus pada materi ini tentang pertumbuhan dan perkembangan, bahwa kita membahas pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Akan tetapi untuk manusia itu sudah kita bahas waktu kalian di kelas 11 dulu, semester 2. Sedangkan pada hewan itu juga sudah kita bahas di kelas 10. Nah, sekarang kita fokus ke materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian indikator yang harus kalian kuasai itu adalah menjelaskan pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Baik, anak-anak, kita lihat bahwa pada tumbuhan itu ada yang pertumbuhannya bagus, ada yang kurang bagus. Tentunya itu ada banyak faktor yang mempengaruhi. Ada 2 faktor, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar itu ada nutrisi, air, cahaya, kelembapan, dan suhu. Dan yang lebih penting lagi itu adalah faktor dalam, yaitu sifat genetik, nah ini yang menurun, kemudian hormon tumbuhan atau istilahnya dinamakan fitohormon. Ada beberapa hormon tumbuhan, yaitu hormon auksin, kemudian giberelin, ada sitokinin, gas etilen, atau dalam bahasa dagangnya ini karbit, kemudian asam absisat atau disingkat ABA, dan asam traumalin atau ini yang biasanya responnya itu untuk menutup luka pada tumbuhan. Dan yang terakhir adalah hormon kalin, ini mempengaruhi pembentukan organ. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teori-teori tersebut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, dan sudah Ibu tugaskan, anak-anak juga sudah mengumpulkan. Nah, kemarin juga kalian sudah membentuk kelompok, Ibu tugasi untuk membentuk kelompok dan melakukan kegiatan percobaan pertumbuhan di rumah. Nah, jangan lupa tujuan dari percobaan kalian, yaitu percobaan pertumbuhan, itu kita fokus ke faktor eksternal, yaitu faktor cahaya. Jadi tujuannya mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan panjang batang tanaman kacang hijau. Kemudian ada kelompok lain pakai biji jagung, ada yang biji kedelai dan lain-lain. Semuanya kemarin kita coba mewakili biji monokotil dan dikotil. Kemudian alat dan bahan jangan lupa juga dicantumkan,
meliputi biji, kemudian potnya itu dari gelas aqua, media bisa dari kapas atau media lain ya, misalnya kompos. Kemudian air untuk menyiram, terus ada mistar itu untuk mengukur, dibantu benang dan alat tulis. Nah, kemudian untuk petunjuk praktikumnya. Nah, ini anak-anak bisa memahami, dan kemarin Ibu juga sudah menyinggung mengenai langkah kerja atau prosedur kerja dalam percobaan, karena anak-anak sudah melakukannya di rumah. Ini nanti digunakan untuk melengkapi dalam pembuatan laporan praktikum. Nah, kemudian dalam hasil pengamatan ya, jadi ini adalah tujuannya nanti anak-anak bisa mendapatkan data. Lah, tabel data pengamatan bisa dibuat seperti ini, yaitu ada kolom yang menyatakan hari ke berapa. Kemarin sudah kita sepakati sampai hari keempat. Namun demikian kalau dilanjutkan boleh. Jadi minimal pengukuran sampai hari keempat. Kemudian masing-masing pada biji ke-1 juga diukur dan seterusnya. Ini yang gelas A, ini disepakati saja misalnya di tempat yang terang. Nah, anak-anak terima kasih, ini dari teman kalian ada yang sudah melaporkan hasil percobaannya. Ini adalah yang di tempat terang, seperti ini pertumbuhannya, terus ini di tempat gelap. Nah, ini jadi anak-anak bisa mengamati bedanya. Ini biji yang berbeda. Nah, ini biji kacang hijau, ini di tempat gelap, yang ini di tempat terang. Sehingga dari percobaan ini kemarin sudah sesuai dengan teori bahwa yang di tempat gelap ya, ini yang di tempat gelap ini pertumbuhannya lebih cepat. Nah, ini lebih panjang. Nanti coba kita lihat datanya. Ya, yang di tempat terang ini lebih hijau, lebih lambat. Nah, karena anak-anak tahu yang di tempat gelap ini tidak bisa berfotosintesis. Yang di tempat terang bisa berfotosintesis, ini warnanya lebih hijau. Nah, itu pengaruhnya dengan hormon auksin ya, sudah kita bahas di awal dulu. Nah, ini yang di tempat gelap ya, jadi kita bagi dua atau tabelnya dijadikan satu tidak apa-apa, nanti tergantung kelompok ya. Yang penting anak-anak bisa mendapatkan data secara lengkap. Nah, kemudian selain mendapatkan data, nanti ada beberapa pertanyaan, jangan lupa disimpulkan. Nah, dalam percobaan itu anak-anak pasti menemukan yang namanya variabel. Ada variabel bebas atau manipulasi. Ini adalah variabel atau perlakuan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh seorang peneliti. Ya, jadi ini bertujuan untuk mencari hasil yang maksimal, ya, hasil yang bagus. Kemudian yang kedua, ini variabel terikat atau dinamakan variabel respon, yaitu hasil dari perlakuan yang berbeda-beda dalam percobaan. Nah, ini variabel terikat merupakan akibat dari variabel bebas. Kemudian yang ketiga, variabel kontrol atau variabel terkendali ya. Artinya perlakuan yang dibuat sama dalam sebuah percobaan. Dan variabel ini hasilnya ini tidak diukur, hanya sebagai pembanding saja. Ya, contoh yang dibuat sama, misalnya jenis bijinya, kemudian jenis medianya, kemudian ukuran maupun bahan potnya.
waktu menyiram dan seterusnya ya. Pokoknya yang dibuat sama itu dinamakan variabel kontrol. Itu tujuannya sebagai pembanding. Nah, ini anak-anak susunan dalam membuat laporan praktikum. Ini saya kira anak-anak sudah tidak asing lagi dalam membuat laporan, karena dulu sejak kelas 10 sudah pernah ya. Jadi seperti ini pembuatan laporan praktikum ya susunannya. Poin yang sangat tinggi ya, poin yang penting dalam pembuatan laporan itu adalah pada tabel data hasil pengamatan dan analisanya. Jadi data yang kalian peroleh nanti dianalisa. Kenapa hasilnya seperti ini? Nah itu. Kemudian baru menjawab pertanyaan. Terus kesimpulan, jangan lupa melampirkan foto-foto kegiatan. Nah, jadi nanti laporannya itu diketik boleh, atau mungkin ditulis yang rapi, silahkan ya. Jangan lupa kerja kelompok sangat penting ya. Jangan salah satu saja, tetapi semuanya saling membantu. Laporan nanti dikumpulkan 1 minggu setelah hari ini, yaitu Ibu sudah menjelaskan proses pembuatan laporan, berarti 1 minggu ke depan laporan harus dikumpulkan. Oke, terima kasih anak-anak. Itu penjelasan yang Ibu sampaikan terkait dengan percobaan pertumbuhan yang sudah kalian lakukan. Jangan lupa nanti dibuat laporannya. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.